Selamat datang di Alur Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Buoyancy. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menggambarkan proses perdagangan manusia yang kerap menimpa para pekerja migran yang awalnya ingin meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan mengadu nasib ke negeri orang tanpa pengetahuan dan keterampilan. Tanpa dokumen diberangkatkan melintas batas negara secara ilegal. Mereka terjebak dan terjerat hutang hingga membawa mereka ke dalam gerbang kematian. Penasaran bagaimana alur cerita selanjutnya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana kehidupan di sebuah desa kecil di Kamboja. Di sana tinggal seorang remaja berusia 14 tahun bernama Cakra. Ini orangnya. Ia lahir dari keluarga tidak mampu dan setiap harinya bekerja keras, membantu ayahnya menggarap sawah milik orang lain demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Suatu hari ketika keluarga mereka sedang makan siang bersama, dia yang baru saja pulang bekerja terlihat sangat lelah. Ia berniat menistirahatkan tubuhnya. Namun tiba-tiba sang ayah memintanya untuk pergi mengambil pupuk tanaman. Mendengar hal itu, Cakra merasa kesal dan menolak mentah-mentah perintah tersebut. Ayah itu saya kun baci baik việc phong. Các bạn các bạn bạn thôi em đâu. Lưa nhau tới rồi. Các bạn tới một đống tới. Ai thứ đó. Penolakannya membuat sang ayah emosi dan menegaskannya agar Cakra tidak membantah perkataannya. Namun Cakra yang merasa selalu diperlakukan tidak adil, dia mulai berani melawan orang tuanya. Ia merasa selama ini harus bekerja keras setiap harinya. Sementara itu, kakaknya yang bernama Karan, ini orangnya hampir tidak pernah dibebani pekerjaan. Ayahnya tetap tidak peduli pada keluhan Cakra. Dalam kemarahannya, dia menyampaikan isi hatinya bahwa meski dia bekerja keras demi keluarga, namun tidak pernah dihargai atau diberi imbalan. Sang ayah membalas bahwa makanan dan tempat tinggal yang dia sediakan untuk dia sudah lebih dari cukup sebagai balasan atas kerja kerasnya. Mendengar jawaban itu, Cakra semakin jengkel. Bahkan dia menyinggung tentang ibunya. Dia berkata, Manjul kau macam meh. hal itu membuat ayahnya marah dan datang menghampiri dirinya. Bukannya takut, Cakra justru semakin berani melawan. Ia merasa bahwa rasa hormat tidak lagi pantas diberikan kepada sang ayah yang memperlakukannya seperti itu. Beberapa hari kemudian saat bermain bola, dia berbincang dengan seorang temannya yang baru saja pulang kampung setelah cuti kerja. Temannya menceritakan bahwa ia bekerja di Thailand sebagai buruh pabrik dengan gaji sebesar 8.000 baht per bulan. Cakra yang tertarik mengikuti jejak temannya itu, lalu dia bertanya tentang cara dan biaya untuk pergi ke sana. Temannya menjelaskan bahwa ongkos perjalanan ke Thailand adalah $500. Jika tidak memiliki uang, ada opsi untuk meminjam dengan gaji yang dipotong setiap bulan sebagai gantinya. Tekad pun semakin bulat untuk merantau. Ia merencanakan keberangkatan bersama seorang temannya yang juga tertarik bekerja di Thailand. Chọn tới không? Chọn cho đây không? Cái của anh, cái cô mai của anh tên Chân chăm anh tụi tập được keo. Pagi harinya, dia pergi tanpa memberitahu keluarganya. Ia menemui temannya yang bernama Rebu, ini orangnya, yang sudah berjanji akan berangkat bersama. Namun, saat itu Rebu mengurungkan niatnya dan menyarankan agar Cakra tetap tinggal di kampung. Walaupun kecewa dengan keputusan temannya, dia tidak mengurungkan niatnya. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah meninggalkan kampung halamannya. Meski sedih dan kecewa, dia percaya bahwa keputusan untuk merantau akan membawa perubahan yang lebih baik dalam hidupnya. Hingga akhirnya dia tiba di perbatasan. Ketika sang sopir menagih ongkos perjalanan, Cakra ternyata tidak dapat membayarnya karena ia memang tidak memiliki uang sepeser pun. Hal serupa juga dialami oleh seorang penumpang lainnya bernama Kea, ini orangnya. Meski Kea mampu membayar setengah dari ongkos perjalanan, hal itu tetap tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Akhirnya untuk melunasi biaya perjalanan, sang sopir dengan setengah memaksa memberikan mereka pekerjaan tanpa bayaran di sebuah pabrik pengolahan nanas. Di pabrik itu dia mendekati Kea dan mengajaknya untuk tetap bersama. Dari situ dimulailah perjalanan mereka berdua yang akan membawa mereka menuju pintu gerbang kematian.
ទៅមួយគ្នាបង ហើយយូរម៉ានហើយ 14 ឆ្នាំបង មិនមកតែឯង មកតែឯងបង Beberapa jam kemudian mereka tiba di sebuah tempat di mana terlihat sudah banyak orang menunggu jemputan. Ketika malam tiba, sebuah mobil datang untuk membawa mereka ke kota Bangkok. Mereka diangkut dengan cara ditumpuk saling tindih satu sama lainnya, lalu ditutupi dengan pelindung agar aman dari pemeriksaan. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di tujuan. Namun, Cakra dan Kea mulai menyadari kejanggalan. Mereka bukan dibawa ke sebuah pabrik seperti yang dijanjikan sejak awal, melainkan ke sebuah dermaga. Dulu coba pun melungan. Di sana sopir memerintahkan semua orang naik ke atas kapal. Kea satu-satunya orang yang menolak memutuskan untuk langsung pergi dari tempat itu. Dan tiba-tiba, setelah itu mereka terpaksa menunggu di atas kapal selama berjam-jam. Hingga akhirnya terlihat sebuah kapal kargo menghampiri mereka, yang didampingi oleh seorang kapten bernama Romran. Ini orangnya. Dari kejauhan mereka berdua melihat gerak-gerik mencurigakan ketika kapten itu berbicara dengan sopir sedang berbisik. Tak lama kemudian Kapten Romran menghampiri mereka berdua dan memerintahkan mereka memindahkan sebuah tong besar ke dalam kapalnya. ช่วยกับคนถังมันเอาไปดิ Mereka semua akhirnya naik ke kapal tua itu tanpa mengetahui apa yang akan terjadi pada nasib mereka. Wajah-wajah putus asa terlihat di antara para penumpang yang hanya bisa pasrah. Mereka mencoba berpikir positif, walaupun kenyataannya seolah menunjukkan bahwa mereka telah terjebak dalam perangkap. Di antara mereka semua hanya Kea satu-satunya sejak awal mencurigakan ada hal yang tidak beres. Ia mungkin juga satu-satunya yang menyadari bahwa bahaya besar sedang mengintai mereka semua. Malam harinya setelah seharian bekerja keras, mereka hanya diberi makan berupa nasi putih tanpa lauk sedikit pun. Setelah itu mereka disuruh tidur di sebuah ruangan sempit yang hanya bisa dimasuki dengan cara merangkak. Keesokan paginya, saat hari masih gelap, mereka harus bangun dan dipaksa kembali bekerja menangkap ikan sebanyak mungkin. Di tengah kesibukan itu, Cakra melihat salah satu temannya mengalami mabuk laut hingga terkapar di pinggir kapal. Dia mencoba menyemangati temannya untuk bangkit dan kembali bekerja. Si kapten yang melihat pria itu terkapar langsung menghampirinya. Dengan nada penuh amarah, dia memaksa untuk kembali bekerja. Namun pria itu sudah terlalu lemah bahkan untuk sekedar berdiri. Tanpa belas kasihan, dia menyetrum pria tersebut. อยากไปหาแม่มัน Tanpa beban sedikit pun dia membuang tubuh pria malang itu ke dalam lautan begitu saja. Mereka semua yang menyaksikan kejadian tersebut mulai menyadari bahwa mereka bukanlah pekerja melainkan budak yang telah dijual kepada Kapten Romran. ต้องไปทำงาน Hari demi hari, baik pagi maupun malam, Cakra dan teman-temannya terus dipaksa bekerja keras di atas kapal penangkapan ikan tanpa henti. Mereka hanya diberi makan sekali pada malam harinya. Cakra sempat berpikir bahwa mungkin setelah hutangnya lunas ia akan dibebaskan. Namun Kea berpikir sebaliknya, bahwa harapan untuk pulang adalah suatu yang mustahil. Dia sadar bahwa mereka akan mati sebelum kapal kembali lagi ke dermaga. Setelah berhari-hari berlayar, mereka akhirnya berlabuh di suatu tempat. Kapten dan anak buah kapal turun untuk bersenang-senang. Namun, para pekerja tetap berada di atas kapal. Saat kapal kosong dari pengawasan, Cakra mengambil kesempatan itu untuk berenang di laut, berusaha melepas lelah dan penat yang selama ini ia rasakan. Malam harinya, si kapten dan anak buahnya kembali ke kapal dalam keadaan mabuk dan bersiap untuk berlayar lagi. Namun, tepat sebelum kapal berangkat, Cakra melihat salah satu temannya mencoba kabur dari kapal itu. Tidak lama kemudian, si kapten meskipun dalam keadaan mabuk, dia menyadari bahwa salah satu pekerja telah hilang. หยุดเรือขบวน Mengetahui hal tersebut, Kapten Romran segera mengejar pria yang melarikan diri tadi. Sayangnya, pria itu tertangkap dan dibawa kembali ke kapal tersebut. Terlihat salah satu anak buah kapal mengambil batu besar dan melilitkan rantai besi ke tubuh pria itu. Pria malang itu hanya bisa pasrah, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, inilah yang terjadi. เหนื่อยเนี่ยกูกับมึงเนี่ยไอ้เหี้ยฟังอยู่ใกล้ๆแค่เนี้ย
มึงว่ายน้ำไปหาแม่มึงอ่ะว่ายน้ำเข้าไปเลย Kejadian itu membuat Cakra dan Kea ketakutan luar biasa, terutama karena mereka harus kembali menyaksikan seorang temannya merenggang nyawa tepat di depan mata mereka. Keesokan harinya, terlihat kapal lain yang membawa beberapa pekerja baru tiba untuk direkrut oleh Kapten Romran. Mereka direkrut sebagai pengganti 2 orang pekerja yang sebelumnya telah dihabisi. Cakra mulai memahami medan dan sistem perbudakan yang terjadi di kapal tersebut. Di sisi lain, Kea yang mulai menunjukkan perilaku yang semakin aneh. Jiwanya terguncang hebat setelah menyaksikan kekejaman yang dialami kedua temannya. Kea bahkan mulai melihat Cakra sebagai sosok anak laki-lakinya. Cũng có ai nhé. Ôi trời, ban điện ban sốt. Còn ngày nữa là mình không điện không sốt đấy ạ. Này ở đây này. Keesokan harinya, saat Kea sedang menjaring ikan, si kapten datang dan memukulnya dari belakang, memerintahkannya untuk bekerja lebih cepat. Namun, tampaknya kesabaran Kea telah habis. Dalam kondisi terdesak, Kea melawan dan menyerang kapten dengan sekop. Ketika Kea hendak menyerang komplotan Kapten Romran lainnya, ia justru kena tembakan tepat di dadanya. Cakra hanya bisa pasrah melihat kondisi Kea yang kritis. Ia menyadari bahwa Kea tidak akan selamat, dan hari itu mungkin akan menjadi hari terakhirnya. Kapten Romran dan komplotan memutuskan untuk menghabisi Kea dengan cara yang jauh lebih biadab dari sebelumnya. Terlihat si kapten menelpon komplotannya di kapal lain untuk membantunya. Kemudian kedua tangan dan kaki Kea diikat dengan tali tambang. Setelah itu tangan Kea diikat di kapal lain, sementara kakinya diikat di kapal Kapten Romran. Kedua kapal tersebut mulai bergerak ke arah berlawanan. Parahnya lagi, si kapten memerintahkan Cakra untuk menarik tuas kapal sebagai eksekusi terakhir untuk menghabisi nyawa temannya. Malam harinya saat dia mencoba tidur, anak baru yang sebelumnya mulai berulah. Dia merebut bantal milik Cakra. Kini Cakra benar-benar merasa sendirian. Semua temannya telah dihabisi oleh Kapten Romran. Hari akan semakin sulit, ditambah lagi satu orang musuh yang kemungkinan mempersulit ruang geraknya di sana. Keesokan paginya, seperti biasa Cakra bekerja menangkap ikan. Jika menemukan ikan besar, ia harus menyerahkan kepada si kapten. Namun anak baru tersebut mulai mengamati perbuatan Cakra, dan ia menyadari bahwa Cakra mendapatkan sepotong ikan sebagai imbalannya. Hei, แบ่งปลาให้มันหน่อย คิดออกแล้ว ต่อไปนี้เลือกซื้อแต่เด็กๆมาทำงานดีกว่า เลือกมึงมาทำงานแต่เด็กๆ ไป Ketika malam hari tiba dan mereka bersiap untuk makan, anak baru itu dengan sengaja mengeruk semua nasi dalam panci, sehingga tidak menyisakan sedikit pun untuk Cakra. Kemarahan Cakra semakin memuncak ketika anak baru tersebut mendahului dia dalam menyerahkan ikan besar kepada Kapten Romran. Situasi ini membuat Cakra merasa semakin terancam dan yakin bahwa kondisinya akan semakin buruk jika anak itu dibiarkan. Pada malam harinya, anak baru itu tiba-tiba bangun karena sakit perut. Diam-diam Cakra mengikutinya. Dia berniat untuk menyingkirkan anak baru itu agar tidak lagi mengancam dirinya. Tanpa berpikir panjang, Cakra menghampirinya dan inilah yang terjadi. Dia memukul anak baru itu hingga terjatuh ke laut. Dan hal itu pertama kalinya dalam hidupnya dia menghabisi nyawa seseorang. Keputusan tersebut menjadi awal dari perubahan besar dalam dirinya. Keesokan paginya, si kapten mengumpulkan semua pekerja untuk diinterogasi. Saat si kapten hendak menembak salah satu pekerja sebagai bentuk ancaman, dia dengan berani maju ke depan dan mengakui bahwa dialah pelakunya. Meski sebenarnya Kapten Romran sudah menduga bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Cakra, namun dia tidak dihukum, justru dia terkesan dengan nyali besar yang dimiliki oleh Cakra. Namun pengakuan itu membuat Cakra harus membayar mahal. Kapten Romran menyatakan bahwa mulai dari saat itu dia akan menjadi budaknya untuk selamanya. มึงนี่ไอ้เหี้ยทำให้กูตื่นเต้นตลอดเลยนะ ต่อไปเนี่ยบ้านหลังตลอดไป มึงพลาดคนของกูไปในชีวิต Hari demi hari dia mencoba melawan rasa takutnya dan menumbuhkan keberanian agar tidak berakhir seperti teman-temannya. Dia sadar satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan cara melawan. Secara diam-diam ia mulai merencanakan langkahnya, termasuk menyembunyikan sebuah tulang besar yang ia temukan untuk dijadikan senjata.
Pada malam harinya, dia mulai melancarkan misi untuk menghabisi semua komplotan Kapten Romran satu persatu. Langkah pertama yang dia lakukan adalah turun ke ruangan mesin untuk mematikan kapal. Ia bersembunyi sambil menunggu salah satu anak buah kapten datang. Ketika salah satu dari komplotan itu datang, tiba-tiba dia melumpuhkannya dengan memukul tepat di kepala hingga pingsan, lalu membuang tubuhnya ke lautan lepas. Keesokan paginya, dia melanjutkan rencananya saat salah satu anak buah kapal datang menghampirinya. Dia kembali memanfaatkan kesempatan itu tanpa ragu, ia menyerang dari belakang dan menghabisinya. Tak lama kemudian, Kapten Romran merasakan ada yang tidak beres. Ia melihat Cakra berada di atas dek kapal dan segera menghampirinya sambil mengacungkan pistol untuk mengancamnya. Namun, ketika dia mulai menaiki tangga menuju tempat Cakra berdiri, tanpa ragu dia memukul Kapten Romran hingga jatuh ke bawah. Semua pekerja yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Namun dia segera memanggil mereka dan memerintahkan untuk membuang tubuh Kapten Romran ke lautan agar menjadi makanan ikan. Dia berhasil mengubah keadaan. Ia bukan lagi seorang budak, melainkan seorang perjuang yang berani melawan kekejaman demi mendapatkan kembali kebebasan. Setelah menghabisi Kapten Romran dan anak buahnya, dia mulai mencari barang berharga di kapal itu. Beruntungnya, dia menemukan sekepok uang yang cukup untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Tak lama setelah itu, ia sampai di sebuah pelabuhan dan segera meninggalkan kapal itu. Kemudian melangkah menuju kebebasan. Singkat cerita, akhirnya dia bisa pulang ke kampung halamannya dengan membawa banyak uang. Namun, ia harus membawa kenangan buruk yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Semua pengalaman pahit yang ia rasakan itu tetap membekas di hatinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di alur film berikutnya.